Konflik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan pengacara Hotma Sitompul semakin lama kian sengit dan pelik. Bahkan dari ruwetnya perkara ini, Hotma Sitompul pun seolah tak hanya berseteru dengan istri, namun juga dengan pengacara kondang tajir melintir dan nyentrik Hotman Paris Hutapea yang dipercaya Desiree sebagai pengacaranya. Melihat Hotma Sitompul yang menyatakan Hotman Paris sebagai pengacara yang banci tampil hingga menyindir perilakunya yang dianggap melanggar kode etik. Seperti apa Hotman Paris yang kini pukul balik serangan Hotma Sitompul? Benarkah jika bagi Hotman, sosok Hotma adalah bukan pesaing dan juga lawan seteru? Sempat menuai misteri atas dapur yang disegel, hingga Hotma Sitompul pun akhirnya membeberkan alasan yang cukup menyakitkan dirinya itu, seperti apa Hotman Paris yang seolah menyindir lawan dari kliennya itu yang dituduh mengambil peralatan dapurnya. Dan seperti apa pula Hotman yang menilai jika peralatan dapur itu hanyalah uang kecil, hingga pengeluaran 100 juta untuk Desiree tak perlu menjadi hal yang patut dibanggakan. Tak ambil pusing dengan segala tudingan, bahkan pernyataannya yang dianggapnya nyeleneh. Seperti apa aksi dan gaya kocak Hotman Paris saat menunjukkan outfitnya dari atas sampai bawah, hingga perlihatkan tas kantong yang berisi barang-barang kesehatan seperti hand sanitizer. Dan bagaimana pula keseruan Hotman Paris yang menunjukkan kebiasaannya bermain aplikasi kekinian berbasis online bersama sejumlah teman-teman wanitanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua tahun arungi bahtera rumah tangga, pernikahan lawyer kondang bersama istrinya tengah di ujung tanduk. Berawal dari dugaan isu pengusiran yang dilakukan oleh Hotma terhadap Desiree pada 7 Februari 2021. Dari situlah publik mulai bertanya-tanya, sejatinya ada apa di dalam pernikahan yang selalu terlihat harmonis kala tampil di depan publik. Satu persatu dugaan demi dugaan pun mencuat. Mulai dari kabar orang ketiga di dalam rumah tangga mereka hingga penelantaran istri. Namun, konflik ini seolah tak bertumpu hanya pada Desiree. Masalah ini pun kini merembet kemana-mana hingga menyeret nama pengacara kondang tajir melintir Hotman Paris Hutapea. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu Hotma Sitompul secara terang-terangan menyebut bahwa Hotman Paris yang dipercaya menjadi pengacara Desiree disebut sebagai pengacara yang banci tampil. Melihat hal itu, Hotman Paris pun punya jawaban tersendiri dan pukul balik pernyataan Hotma Sitompul. Lantas, seperti apa pernyataan balik Hotman Paris melihat pernyataan Hotma yang menyindir perilakunya yang dianggap melanggar kode etik? Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan, dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah bandit. Silahkan teruskan. Bukan. Tampil. Kubu sana menganggap kasus ini melebar gara-gara Hotman Paris. Sebenarnya enggak. Karena popularitas Hotman Paris.
Justru saya tidak pernah membahas kasus ini ke publik. Ingat nggak waktu di vaksin kedua RSUD? Saya udah buka, tapi saya hanya mengatakan benar saya yang pegang. Kasusnya saya udah pelajari, tapi saya nggak mau ngomong ke publik. Ya karena aku Hotman yang pegang, ya langsunglah wartawan jadi tertarik semuanya. Saya sendiri tidak pernah membuka ke publik perselisihan mereka itu. Anda lihat sendiri. Justru makanya saya sangat terkejut ketika tim mereka itu mengatakan, ada yang dibilang gua banci tampil, dibilang gua laki-laki itu omongannya kalau nggak bisa dipercaya sama dengan kambing. Terus dibilang juga, "Hei Hotman, tutup mulutmu." Ya saya sih itu menganggap itu hal biasa, ya. Tapi saya tidak akan mundur. Justru kenapa mereka CEO begitu banyak pengacara? Lawannya Hotman Paris. Yang bilang banci tampil siapa? Yang duluan bilang Hotman Paris itu banci tampil siapa? Yang mengatakan bahwa apabila omongannya tidak bisa dipercaya sama dengan kambing siapa? Yang bilang Hotman tutup mulutmu siapa? Itulah yang menyangkut kode etik. Kalau dari saya mana ada kata-kata apapun. Pemirsa Intens Investigasi. Aksi saling sindir pernyataan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris seolah menjadi warna tersendiri di tengah perseteruan antara Desire dan Hotma. Tapi benarkah jika bagi Hotman Paris, sosok Hotma Sitompul bukan pesaing dan juga lawan seteru baginya? Lantaran menurut Hotman, masing-masing orang punya kelebihan tersendiri. Dan benarkah pula selama menjalani karirnya sebagai pengacara, ia tak pernah berhadapan langsung dengan Hotma di pengadilan perdata? Saya tidak menganggap Hotma Sitompul itu seteru saya. Ya, saya tidak menganggap dia saingan saya. Karena bidang bisnis kami beda. Saya itu adalah perkara-perkara bisnis internasional dan konglomerat khusus bisnis ya. Ya, saya tidak pernah berhadapan dengan dia di pengadilan perdata. Saya suka ketawa. Enggak, gue nggak pernah bersaing sama dia. Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan. Tapi memang bidang gua kebetulan lebih basah, lebih banyak duitnya. Di tengah dirinya yang disebut-sebut sebagai pengacara yang banci tampil, hingga perlakuannya tak sesuai dengan kode etik dan mulutnya yang tidak bisa dipercaya, Hotman Paris justru kemarin mendapatkan sebuah apresiasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ya, sebuah penghargaan diberikan dari KPAI untuk Hotman Paris atas kepeduliannya terhadap perkara-perkara yang melanggar hak anak-anak di Indonesia. Lantas, seperti apa Hotman Paris yang mengaku bangga meski ia tak suka dipuji-puji? Fotoin dari sini. Ini Pak. Iya. Jangan terlalu miring Bang. Oke, begini ya. Ya, ini atas dedikasi beliau dan kepeduliannya terhadap perkara-perkara pelanggaran hak anak di Indonesia. Saya sangat bangga sekali, luar biasa bisa kita ketemu sebagai sahabat lama. Sebenarnya kawan-kawan, keperkenalan kami itu dimulai dari ketika Pak Hotman itu membela satu kasus di Jakarta International School pada saat itu. Lalu berlanjutlah kami bersama-sama untuk membela kasus kematian Angelin di Denpasar. Sangat luar biasa karena Pak Hotman memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perkara anak itu yang menjadi viral pada saat itu dan mendunia kasus kematian Angelin yang di sana akhirnya Pak Hotman dengan sukarela dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum membela seorang pembantu. Jujur waktu beliau ini WA saya memberitahukan, saya ini sifatnya agak beda. Saya kalau ditawarkan sesuatu penghargaan, akunya kabur. Serius gua. Saya nggak suka, jujur aja.
Saya nggak suka dipuji-puji. Kalau penghargaan dari Komnas seperti ini baru, tapi kalau penghargaan dalam dunia bisnis sudah ratusan. Sempat mengutarakan sakit hatinya saat Desire merontokkan barang-barang dapurnya, hingga Hotma Sitompul pun mengungkit-ungkit masalah pemberian nafkah sebesar 100 juta rupiah. Seperti apa tanggapan Hotman Paris yang menganggap jika uang 100 juta bukanlah hal yang patut dibanggakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Konflik rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan memang berawal dari kekecewaan Desire yang tak bisa lagi masuk ke dalam rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Kondisi ini pun mengungkap bagaimana rumah tangga Hotma dan Desire yang selama ini terlihat harmonis, namun kenyataannya justru berada di ujung tanduk. Ironisnya, kehidupan Desire yang selama ini terkesan nyaman dan bergelimang kemewahan, faktanya terungkap sebuah kenyataan pahit, hingga ia pun harus ternodai dengan tudingan yang menyebutnya adanya orang ketiga. Tak hanya itu, Hotma Sitompul pun sempat menuding bahwa Desire lah yang telah mengambil seluruh perlengkapan dapur hingga mengungkit-ungkit soal pemberian nafkah sebesar 100 juta per bulan untuk Desire. Lantas, seperti apa Hotma yang menilai peralatan dapur hanyalah uang kecil hingga pengeluaran uang 100 juta untuk Desire tak patut dibanggakan? Selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Mungkin anak saya bisa. Ini ditulis tidak boleh masuk oleh Bapak. Ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini. Dituliskan. Ini. Dapur Mami Toko. Ditulis di segel. Nih, saya punya bukti. Semua yang saya omong, saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, jangan fitnah. Kalau saya jadi laki-laki, kalau itu hanya peralatan-peralatan keperluan wanita termasuk memasak, aduh itu kan uang kecil itulah, ya, gitu loh. Juga kemarin diributin soal uang belanja ratusan juta, gini loh. Kalau kita hidup di Jakarta ini dengan dunia kita sebagai pengacara tenar, coba bayangkan, saya pribadi punya 8 supir, ya, 8 supir itu minimum 5 juta satu orang. Jadi gaji supir aja udah 40 juta. Pembantu listrik segala macam, kolam renang, 100 juta itu nggak perlu dibanggakan untuk pengeluaran, ya kan? Bayangin untuk kolam renang, listrik, air segala macam, belum lagi macam-macam. 100 juta itu di Jakarta itu
Itu belum jadi, itu nggak perlu dibanggakan di TV. Ya, orang lain malah perawatan sampai ke dokter di Amerika nggak dibanggain. Jadi kalau ada suami mengeluarkan 100 juta, itu masih kecil. Pemirsa, intens investigasi. Seolah tak ada kejelasan mana yang benar dan mana yang salah. Baik Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul memang mengungkap alasan yang berbeda. Di mana Desiree merasa diusir, namun pengakuan Hotma bahwa Desiree lah yang pergi meninggalkan rumah. Lalu, bagaimana kejelasan soal penyebab awal mulanya Desiree diusir dari rumahnya hingga membawa barang-barang pribadinya itu? Benarkah Hotman Paris justru miris melihat prahara ini? Dan benarkah pula hubungan Desiree dengan Hotma dinilai Hotman Paris sudah terlalu parah hingga susah untuk bersatu kembali? Ya enggak dong. Sudah dijelaskan. Nggak mungkin lah saya tinggalkan rumah kan, teman-teman juga tahu saya nggak mungkin lah, nggak pernah saya tinggalkan rumah karena boleh dibilang saya selalu di rumah, ngapain juga di rumah, nggak mungkin saya tinggalin rumah, apalagi sampai nginep di rumah ibu saya, itu nggak mungkin karena memang hidup saya adalah rumah saya gitu, memang semuanya kegiatan saya di rumah. Saya udah bolak-balik tanya Ibu Desi, tidak ada pertengkaran saat itu. Tiba-tiba aja dipanggil. Kalau Desi yang meninggalkan, ngapain langsung dipasang seng? Terus ngapain juga anaknya Ibu Desi disuruh ambil baju-bajunya? Ibu Desi mengatakan tidak ada pertengkaran saat itu. Jadi tanyalah kepada suaminya itu, ada apa sebenarnya? Aku melihat dari keluhannya Ibu Desi kayaknya sudah sangat berat. Udah itu aja, sudah terlalu parah hubungan mereka. Selama beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Saya orangnya seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima. Saya lebih banyak diam. Saya lebih banyak diam dan mengalah karena saya mau jaga semuanya supaya baik. Seolah tak ambil pusing dengan pernyataan Hotma Sitompul yang menuding dirinya banci tampil, Hotman Paris justru pamer aksi kocak bermain aplikasi kekinian berbasis online dengan sejumlah temannya. Benarkah jika ini menjadi salah satu cara Hotman untuk merilekskan diri? Dan seperti apa gaya Hotman saat menunjukkan outfit mahalnya sebagai bentuk kesuksesannya? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tak ambil pusing, itulah hal yang dilakukan Hotman Paris ketika ia disebut sebagai sosok pengacara yang suka tampil. Bahkan di tengah konflik yang seolah tak berujung hingga aksi saling lapor di pusara masalah rumah tangga Desiree Tarigan dengan sang suami, Hotman Paris justru memilih untuk menunjukkan aksi nyeleneh bersama teman-teman wanitanya. Ya, mengingat sosok Hotman Paris lekat dengan sosok pengacara yang memiliki gaya hidup yang super mewah. Seperti apa saat Hotman bisa menunjukkan busana hingga outfit yang ia kenakan dari ujung kaki hingga ujung rambut yang ditafsir bernilai fantastis. Dan barang apa saja yang selalu ia bawa untuk menemani aktivitasnya. Udah bosan tiap hari juga begini. Ya? Emas tuh bang. Apa berlian? Berlian lah. Berlian. Ya. Sepatu kayaknya juga apa nih bang? Senada bang. Senada nih, coba lihat nih. Udah janjian ini. Iya nih. Udah janjian ini, ada apa nih?
Lihat nih, janjian ini. Sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ke sini apa gimana? Nggak usah dipersiapkan lah. Apa yang dipersiapkan? Kalau sudah ada, apa yang dipersiapkan? Ya? Jadi santai ya Bang, lebih casual ya Bang. Benar, casual aja. Ya, biasa lah, ini standar. Sampai bawa Sabun. 5 Bang kayaknya. Iya, betadin. Tadi Betadin untuk mulut. Hidup ini masih nikmat ya, makanya gue lindungi diriku. Iya, bawa tisu, jangan pakai sapu tangan lagi. Karena bawa sapu tangan bahaya. Bukan hal yang aneh memang jika pria kelahiran Lagu Boti, Sumatera Utara 20 Oktober 1959 ini selalu terlihat bersama wanita-wanita cantik. Entah saat menjalani liburan hingga ketika berada di warung kopi, Hotman memang selalu membuat iri kaum pria manapun. Seolah bukan hal berat saat ia disebut Hotma Sitompul sebagai pengacara banji tampil, Hotman justru asyik berjoget ditemani 3 wanita cantik ketika bermain aplikasi kekinian. Lantas benarkah jika pesona Hotman Paris memang sangat luar biasa di mata kaum hawa? Gimana lagunya? Nggak tahu, lagu ini ya. Nah, Kalau aku cari lagu. Ini kayaknya. Gini-gini aja, gini-gini. itulah. Jadi jangan bilang aku yang ngerayu cewek. Lihat nih, cewek cantik gini coba nih, ya. Duduk manis. Kita mau muter-muter Jakarta nih sambil kalau sudah waktunya makan siang nanti kita berhenti di mall, canda lagi gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.